Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Ika yang Fatimah Sedia dengan nomor NIM 2210 dari program studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam pengujian perangkat lunak. Nah, sebelum kita memasuki inti dari pembahasan, mari kita bahas apa sih pengujian perangkat lunak tersebut. Pengujian perangkat lunak merupakan suatu proses untuk mengevaluasi dan memverifikasi bahwa perangkat lunak atau aplikasi yang nantinya akan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. Pengujian ini biasanya dilakukan sebelum perangkat lunak dirilis ke pengguna akhir. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam pengujian perangkat lunak itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada tahap unit testing, integration testing, system testing, dan yang terakhir ada acceptance testing. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang unit testing. Unit testing, metode yang menguji bagian terkecil dari desain perangkat lunak, tujuannya untuk memastikan unit berfungsi dengan benar. Artinya, metode pengujian dari software yang dilakukan untuk menguji bagian terkecil dari desain perangkat lunak. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa setiap unit akan berfungsi dengan benar sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. Unit yang diuji dapat berupa ada fungsi, prosedur, modul, dan lain sebagainya. Tapi dalam pengujian unit ini terbagi menjadi 3 pengujian. Yang pertama ada black box testing, white box testing, dan yang terakhir ada gray box testing. Black box testing di sini adalah pengujian yang dilakukan untuk meninjau input dan output suatu sistem software tanpa mendalami internal programnya lebih lanjut. Jadi layaknya sebuah kotak yang hitam, black box itu kan kotak yang hitam. Nah, kamu itu hanya bisa melihat apa yang masuk dan keluar dari kotak tersebut tanpa dapat melihatnya dapat melihat proses dalamnya. Nah, 3 hal umum yang diuji dalam black box itu, yang pertama ada user interface, kemudian input dan output. Kemudian teknik yang kedua itu white box testing. White box testing ini merupakan testing yang dilakukan untuk menguji struktur internal, desain, fungsi, dan detail implementasi sebuah aplikasi. Nah, beberapa hal yang diuji dalam white box testing ini antara lain keamanan, struktur, flow, dan data flow. Kemudian yang terakhir ada gray box testing. Nah, gray box testing ini merupakan perpaduan antara black box testing dan white box testing. Pengujian ini biasanya digunakan untuk meninjau kesalahan konteks tertentu yang ada di dalam sebuah sistem. Tahap yang kedua yaitu integration testing. Perangkat lunak yang diintegrasikan secara bertahap kemudian diuji sebagai satu kelompok. Nah, pengujian ini merupakan jenis pengujian di mana beberapa bagian perangkat lunak diintegrasikan secara bertahap. Nah, kemudian diuji secara keseluruhan untuk memeriksa adanya masalah. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memeriksa apakah berbagai komponen perangkat lunak bekerja dengan lancar di antara satu dan lainnya. Contoh sederhananya, di sini ada 2 modul. Yang pertama modul A, modul B. Nah, kemudian yang di tengah ini bagian yang beririsan antara kedua modul menunjukkan titik di mana kedua modul tersebut saling berinteraksi. Contohnya dalam misalkan saya buat sebuah kasus, modul A ini sebagai login sistem dan modul B ini sebagai dashboard sistemnya. Modul A ini bertanggung jawab atas autentikasi pengguna, yang artinya pengguna harus memasukkan kredensial yaitu berupa username dan password yang kemudian akan diverifikasi oleh sistem sebelum diizinkan masuk. Nah, modul B itu berperan setelah pengguna berhasil login melalui modul A, sistem akan mengalihkan mereka ke modul B. Di sini, informasi pengguna yang telah terautentikasi akan ditampilkan seperti nama, email, dan data personal lainnya. Nah, kemudian jenis metode integrasi testing, integration testing. Pengujian integrasi yang terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada Big Bang, yang jenis kedua ada incremental. Big Bang di sini merupakan sebuah modul yang diintegrasikan dan kemudian diuji sekaligus. Big Bang ini maksudnya yaitu semua modul diintegrasikan dan kemudian diuji sekaligus sebagai satu kesatuan. Pendekatan ini biasanya cocok untuk sistem kecil. Kalau untuk sistem besar ini kurang cocok karena kesulitan dalam menemukan sumber masalahnya. Kemudian ada incremental. Incremental dibagi menjadi 3 metode, ada top down, hybrid, dan bottom up. Nah, di top down sendiri ini merupakan pengujian yang dilakukan dengan menguji modul dari tingkat atas terlebih dahulu. Jadi top down ini menguji itu dari atas kemudian ke tingkat yang paling bawah. Nah, namun jika ada modul tingkat
pegawai yang belum selesai, maka modul tersebut akan digantikan oleh staf. Staf ya ini kode tiruan atau pengganti sementara yang dirancang untuk mensimulasikan perilaku modul yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, tahap kedua itu button up. Berbeda dengan sebelumnya, button up testing ini dimulai dari modul tingkat paling bawah. Jadi dia dari bawah dulu menuju ke modul yang tingkat paling atas, level tertinggi. Biasanya dalam metode ini, driver digunakan untuk mengontrol pengujian jika modul tingkat atas belum siap dijalankan. Driver ini berfungsi sebagai alat sementara untuk memfasilitasi pengujian modul yang lebih rendah. Tahap yang ketiga ada hybrid. Nah, hybrid ini dia di tengah-tengah karena hybrid ini menggabungkan kedua pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan top down dan bottom up. Metode hybrid ini memungkinkan pengujian dilakukan secara bersamaan dari modul tingkat atas, kemudian dan modul tingkat bawah, sehingga jalannya itu lebih fleksibel dan efisien dalam proses pengujian integrasi. Kemudian tahap yang ketiga ada system testing, pengujian sistem. Menguji fungsi lengkap dari suatu sistem secara keseluruhan. Fokus utamanya yakni pada pengujian end-to-end. Pada tahapan ini, perangkat lunak diuji secara keseluruhan untuk memastikan bahwa semua komponen, fitur, dan fungsionalitasnya bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian ini biasanya dilakukan dengan mensimulasikan kondisi nyata yang akan dialami perangkat lunak saat digunakan oleh pengguna. Nah, fokus utamanya ini pada pengujian end-to-end yang mencakup pengujiannya itu ada fungsionalitas, performa, keamanan, dan beberapa aspek lain dari perangkat lunak, dari softwarenya. Jenis sistem testing sendiri itu ada 4 jenis. Yang pertama ada fungsionalitas testing, performa testing, security testing, dan usability testing. Nah, fungsinya di sini pada tahap fungsi testing ini biasanya akan memeriksa apakah fungsi perangkat lunak sesuai dengan yang diharapkan. Ini biasanya mencakup semua aktivitas yang memastikan proses perangkat lunak berjalan dengan baik. Kemudian performa testing. Tahap ini biasanya sistem akan diuji untuk memastikan bahwa performa dapat memenuhi persyaratan dalam kondisi penggunaan tertentu. Misalnya nih pada pengujian kecepatan dengan banyaknya penggunaan yang masih secara bersamaan. Nah, terus tahap jenis yang ketiga ada security testing. Nah, ini tuh sangat penting karena ini untuk menjaga sistem kamu supaya aman dari serangan luar, serangan cyber, serangan apa. Hal ini mencakup pengujian terhadap kerentanan sistem dan evaluasi kemampuannya dalam melindungi data. Nah, jenis yang keempat itu usability testing, di mana usability testing ini digunakannya berfokus pada UX-nya saat mengoperasikan perangkat lunak. Jadi apakah aplikasi ini mudah digunakan, apakah cukup intuitif, apakah susah? Nah, semua pertanyaan ini terjawab dalam tahap pengujian yang usability testing. Kemudian tahap yang terakhir ada acceptance testing. Tahap akhir pengujian perangkat lunak dari pengujian perangkat lunak sebelum dirilis atau diperbarui. Tujuannya untuk memastikan apakah software telah memenuhi spesifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada tahap pengujian ini dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem sudah memenuhi kebutuhan bisnis dan persyaratan pengguna sebelum diluncurkan. Utamanya dari pengujian ini untuk memastikan bahwa produk benar-benar siap digunakan dan sesuai dengan ekspektasi pemilik produk. Untuk jenis-jenis dari sistem testing ada user acceptance testing, operational acceptance testing, operational testing. Untuk UIT ini pengujiannya dilakukan oleh pengguna akhir untuk memvalidasi bahwa sistem atau produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, untuk yang jenis yang kedua, OIT ini pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem atau produk dapat dioperasikan dan dipelihara dengan baik. Dan kemudian terakhir ada contract acceptance testing. Pengujiannya dilakukan untuk memfasilitasi bahwa sistem telah memenuhi persyaratan yang tercantum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga presentasi ini bermanfaat dan terima kasih atas